kesempatan kali ini, dalam video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah lalu. Nah, materi pada kali ini kita akan membahas tentang karma dan punarbawa. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata karma. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa pernyataan, ada 4 pernyataan. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, mengapa hal itu bisa terjadi, atau apa, siapa yang membuat, bagaimana mengatasinya, setelah mati lalu semua pergi kemana. Nah, semua itu nanti akan terjawab setelah kita belajar materi ini. Nah, yang pertama, karma. Apa itu karma? Ada yang menyebut karma, ada yang menyebut kama. Maksudnya sama. Kalau kama itu bahasa Pali, kalau karma itu bahasa Sanskerta. Artinya adalah semua perbuatan yang disertai dengan adanya niat, atau semua perbuatan yang ada niatnya atau ada kehendak. Atau kalau dalam bahasa Pali itu setana. Terus apa itu punarbawa? Punarbawa adalah kelahiran kembali, atau setelah kita meninggal kita akan terlahir kembali sesuai dengan karma kita. Contohnya adalah ini adalah dalam Samyutta Nikaya 1 halaman 227. Sang Buddha mengatakan, sesuai dengan benih yang telah ditaburkan, gitulah buah yang akan dipetiknya. Membuat kebajikan akan mendapat kebajikan, membuat kejahatan akan memetik kejahatan pula. Nah, itu maksudnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan, baik maupun buruk, itu yang akan kita petik. Kita berbuat baik, maka kita akan memetik dari hasil berbuat baik. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, maka kita akan mendapatkan hasil dari perbuatan buruk atau penderitaan. Jadi apapun yang kita tanam, kita yang akan memetiknya. Itu adalah karma. Ada 3 saluran terjadinya karma, atau 3 saluran terjadinya perbuatan kita, yaitu adalah melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Jadi semua perbuatan kita itu pasti melalui 3 itu. Kalau nggak pikiran, ya ucapan, ya badan jasmani. Jadi walaupun kita masih di dalam pikiran, itu sudah termasuk dengan perbuatan. Nah, di sini ada bahkan saluran terjadinya karma. Jadi karma itu ada 2, kusala karma atau karma baik, akusala karma itu karma buruk. Jadi karma terbaik ada karma buruk. Nah, karma baik juga melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Karma buruk juga melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Itu misalnya kayak kusalo manokama, berarti perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran. Selanjutnya, ini ada jenis-jenis karma. Jadi jenis karma itu banyak sekali. Jadi ada karma berdasarkan jangka waktu buahnya, itu ada 4. Ada Dita Dhamma Wedanya Kama, ada Upaja Wedanya Kama, ada Para Wedanya Kama, ada Ahosi Kama. Terus ada karma berdasarkan kekuatannya, itu ada Garuka Kama, ada Asana Kama, ada Ajina
kama, terus ada kata kama, terus ada karma berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada janaka kama, ada upatambaka kama, ada upala kama, dan ada upakataka kama. Nah, di sini ada 10 jenis karma baik. Jadi ada 10 jenis perbuatan baik itu, karma baik atau perbuatan baik itu. Yang pertama itu atau gemar berdana atau dana. Dalam bahasa Pali karma itu yang pertama itu adalah dana, yang kedua itu adalah sila, yang ketiga itu adalah samadhi atau meditasi, yang ketiga adalah merendah hati, yang keempat, yang kelima dari berbakti, berbuah dengan bolehnya menghargai diri masyarakat, ada cenderung untuk membagi kebahagiaan kepada orang lain. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini ada 10 jenis perbuatan baik. Nah, kalau tadi ada 10 jenis perbuatan baik, ini ada juga 10 jenis perbuatan buruk. Ini ada pembunuhan, pencurian, berbuat asusila, ada berdusta, ada bergunjing, ada kata-kata kasar, ada omong kosong, ada keserakahan, ada dendam, ada pandangan salah. Itu adalah 10 perbuatan buruk. Ada 5 bentuk kama celaka atau akusala garuka kama atau karma buruk yang sangat buruk. Akusala garuka kama itu ada 5. Nah, apabila 5 itu kita lakukan, salah satu 5 itu kita lakukan, walaupun salah satu itu bisa berakhir di alam neraka awisi atau neraka yang paling menderita. Itu ada membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh seorang arahat, melukai seorang Buddha, dan yang terakhir memecah belah sangga. Itu adalah perbuatan buruk yang paling buruk, atau bahasa palingnya itu akusala garuka kama. Terus ada selanjutnya kita masuk materi punarbawa. Kalau tadi karma itu adalah perbuatan yang disertai dengan niat, kalau punarbawa itu adalah kelahiran kembali atau tumimba lahir. Terus ada 4 macam cara tumimba lahir makhluk hidup. Jadi setelah kita meninggal, setelah kita melakukan melalui proses pati sandi, cuci cita, kita akan lahir lagi ke alam selanjutnya, yaitu dengan cara ada 4. Ada cara bujayoni atau lahir melalui kandungan, ada andajayoni lahir melalui telur, terus ada sansadayoni itu lahir melalui dengan cara spontan, terus ada opatikayoni kalau sandejayoni itu melalui kelembaban, kalau opapatakayoni itu melalui dengan cara spontan. Terus selanjutnya ada, nah di sini ada bagan 31 alam kehidupan. Jadi dari 31 alam kehidupan, kalau dalam agama Buddha itu mengenal ada 31 alam kehidupan. Nah, dari 30 itu sebenarnya dibagi menjadi 3 kelompok. Itu ada alam dewa yang jumlahnya ada 26, terus ada alam manusia yang jumlahnya cuma 1, terus ada alam rendah itu jumlahnya ada 4.
Nah, ini adalah hubungan karma dengan Punarbawa atau hubungan perbuatan dengan benda lahir. Nah, misalnya kita berbuat baik, maka kita akan lahir di alam bahagia atau surga. Apabila kita berbuat buruk, maka kita akan lahir di neraka. Itu hubungannya. Jadi perbuatan kita sekarang lah yang akan menentukan kita akan lahir di alam selanjutnya, itu di alam mana, di alam menderita atau di alam yang bahagia. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kita bisa memilih dan menentukan alam yang kita suka, bisa surga, manusia, neraka, atau kebahagiaan tinggi, itu nibbana. Jadi kalau misalnya kita pengen lahir di surga, ya berarti kita berbuat baik. Nah, berarti kan kita bisa menentukan, kita pengen di surga, kita menentukan di surga, ya kita sekarang banyak berbuat baik. Seperti itu. Nah, mungkin hanya itu. Kita akhiri. Namo Buddhaya.